Baik, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan untuk bisa bersama dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan kebaikan dari pembelajaran kita bersama. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya ingin sedikit mengingatkan tentang bagaimana cara kita memanfaatkan media yang sudah ada, terutama dengan pesatnya video-video di YouTube ya, kemudian juga buku-buku yang telah membahas banyak sekali soal-soal dengan cara dan pembahasan yang berbeda-beda. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengambil porsi pada kesederhanaan kita dalam melihat dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya untuk bisa memahami pembahasan atau kemudian pemaparan yang disampaikan oleh sekian banyak pemateri, baik itu yang tercantum di buku-buku atau yang bisa kita lihat pelajari di YouTube ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita mulai. Ya, kita mulai hal yang sederhana insya Allah ya. Ini ya. Kita mulai sedikit. Sebentar ya. Baik ya, sebelumnya ya, saya ingin menyampaikan bahwasannya ketika kita melihat soal, ya ketika kita mendapatkan sebuah soal dengan berbagai tantangan yang ada di soal, jadi ada soal ya, tentu ada tantangan-tantangan yang ada di dalamnya, maka ada sebuah upaya, ya, ada sebuah cara, jadi ada sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, ya. Tentu cara ini sangat banyak ya, caranya ini sangat banyak. Ya, caranya sangat banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit kemudian menegaskan bahwasannya memulai mengerjakan soal ya, memulai mengerjakan soal itu ya, ada hal yang bisa kita sederhanakan. Dari sekian banyak cara mengerjakan soal nanti ada hal yang bisa kita perhatikan ya. Kita bisa memulai dari tema bagaimana kita memaksimalkan kemampuan kita yang sudah ada sebagai pemahaman modal ya. Sehingga modal ini kemudian bisa dikemas dengan bagaimana teknik kita untuk bisa memperbaiki cara kita melihat soal. Nah, cara melihat soal. Bagaimana cara kita dalam melihat soal. Baru kemudian menyusun bagaimana cara mengerjakannya. Jadi penting untuk kita tanamkan di sini ya, bagaimana cara melihat kemudahan yang ada pada soal. Sekalipun soalnya terkesan sukar, sulit. Contoh ya, contoh. Nah, sekarang contoh ya. Jadi untuk tema ini, cara melihat sebuah soal yang terkesan sulit menjadi lebih mudah. Ya. Ini bagian dari bagaimana kita memaksimalkan modal yang ada. Cara melihat soal. Baik, saya akan contohkan dengan contoh yang sederhana, insya Allah ya. Kita mulai dari contoh pertama dulu, misalnya. Ya, kita mulai dari contoh yang pertama. Ini ada soal. Soalnya saya bacakan ya, deret huruf. Nah, di sini ada 3 baris dari atas ya, tengah dan bagian bawah yang masing-masing kemudian terbagi dalam beberapa kotak ya. Jadi misalnya baris pertama ada C, H, M, R, W. Ini soal yang sering muncul sekarang ya. Soal yang tidak ada rumus khusus kecuali sesuatu yang kita bayangkan sederhana ya, cara melihat. C, H, M, R, W. Ini isian untuk kotak yang pertama.
kemudian E, J, O, T. Kemudian ada sesuatu yang kemudian ditanyakan. Apa huruf yang kemudian harus kita isi pada kotak kelima pada bagian tengah dari baris ini. Kemudian I, N, S, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang dalam menyelesaikan penting sekali kita yang untuk memulai mengerjakan soal itu tadi ya dengan cara memudahkan. Cara mudah. Mudah tidaknya mengerjakan soal itu juga sangat dipengaruhi oleh cara kita melihat soal. Contoh misalnya, contoh ya, ini cara pertama. Ya, ini cara pertama misalnya. Kita mulai dengan cara melihat yang pertama. Cara melihat yang pertama. Cara melihat yang pertama. Izin ya. Kita bisa diskusi bersama-sama nanti insya Allah. Nah ini kondisinya. Nah ini ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu sekalian bisa melihat ya keteraturannya bisa dengan pola menurun. Nah, cara pertama ini cara menurun. Jadi tidak hanya diperhatikan itu harus dari kiri ke kanan, tapi juga bisa dari atas ke bawah. Cara menurun. Nah, cara menurunnya. Nah ini dia. Cara menurun. Jadi yang kita akan lihat polanya, bagian yang pertama dari setiap baris. Ya. Nah, untuk cara melihat ini, kita tetap tidak akan lepas dari sebuah konsep yang dianggap sebagai konsep yang diterima secara umum. Konsep keumuman. Artinya apa? Susunan yang dipakai adalah susunan yang sangat kita kenal, di mana dimulai dengan huruf A, kemudian B, C, D, E, sampai huruf terakhirnya adalah Z. Nah, ini konsep yang diterima secara umum. Sederhana cara melihatnya. A, B, C, D, E sebagai 5 huruf pertama, sampai akhirnya huruf Z sebagai huruf yang ke-26. Nah, di sini dengan pola itu ya, maka kita bisa perhatikan, mohon diperhatikan ya. Lihat polanya, cara melihatnya. Setelah C, sebelum masuk ke E, maka ada huruf sebelumnya adalah D. D, D, E. Berselang antara baris pertama dan baris kedua satu huruf. Sementara untuk pola baris kedua ke baris ketiga, maka setelah E adalah F, G, H, baru kemudian I. Jadi selang 1 C, D, E, D diselang, E, F, G, H, baru kemudian I. Nah, untuk pola pertama ini kita bisa melihat antara baris pertama dan baris kedua berselang satu huruf, sementara baris yang kedua dengan baris yang ketiga berselang 3 huruf. Kalau kita melihatnya dengan cara melihat ke bawah. Maka perhatian berikutnya kita bisa memperhatikan garis yang menurun kedua. Yang kedua. Nah pertanyaannya, apakah kemudian polanya masih bisa diteruskan dari yang sebelumnya? Setelah H huruf apa? Setelah H? Setelah H? I. Nah, H, I. Nah benar nih ya. H, I, J. Selang juga sama satu huruf. H, I, J. Kemudian seperti sebelumnya berselang 3 huruf sekarang. J, K, L, M. Baru kemudian N. Nah ternyata di sini ya benar polanya ya. Pola baris pertama menurun dengan kedua berselang 1 huruf. Kemudian dilanjutkan dengan selang 3 huruf. Bagian dari cara melihat ya. Begitu juga untuk yang ketiga. M kemudian O menjadi N. M, N, O. 1 huruf juga. O ke S. P, Q, R, baru S. Polanya sederhana. Nah, pola melihatnya sederhana. Maka kita lanjutkan untuk R. Setelah R berapa? S. Ya, R, S, T, benar ya. Maka selang 3 huruf. T, U, V, W, kemudian X. X. Ya, kemudian X. Maka untuk tanda tanya pada baris yang ketiga, nilainya ditempati pada huruf X ya. Maka lanjutannya W,
Selang satu W, X, kemudian X, Y. Y. kemudian Y. Y. Nah, maka jawabannya X dan Y. Itu bagian dari cara melihat. Nanti insya Allah akan kita pertajam dengan cara melihat ini ya. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya ini caranya? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi cara melihat ini, kalau bentuknya punya keteraturan, maka cara kita melihat itu tidak hanya satu cara. Makanya di sini, Bapak-Ibu sekalian ya, dalam mengerjakan soal Olimpiade, terkadang tidak cukup hanya sekedar menghafal rumus. Tapi juga tadi ya, bagaimana kita bisa kemudian memahamkan bahwasanya rumus itu adalah bagian dari sebuah kesimpulan dari sebuah hal yang teratur. Teratur ya. Nah, sekarang cara yang kedua. Perhatikan cara yang kedua ya. Sekarang bandingkan dengan cara yang kedua. Jadi anak-anak kita ya diperkenankan untuk bisa berpikir kreatif. Ya, boleh berpikirnya kreatif. Ya, berpikirnya bisa kreatif. Sehingga bisa saja kita mendapatkan anak-anak kita yang kemudian bisa menemukan pola yang sederhana. Contoh misalnya begini, contoh ini. Sekarang perhatikan ya, pola yang segaris, lurus. Ini huruf apa nih? Yang saya lingkari biru huruf apa? Huruf H. Huruf H. Turun ke bawah. Huruf apa? I. I. Jadi H, I, kemudian J. H, I, J. H, I, J. Kalau M berarti polanya sama. Seperti H, I, J. H, I, J. Kalau M? M, N. Coba lihat. M, N, O. Ulang lagi ya, ulang lagi. Perhatikan polanya. H, I, J. M, N, O. Kalau R? Silakan R. R, S, T. Kalau W? Kalau W ikut polanya cara melihatnya. Ulang lagi. H, I, J, M, N, O, R, S, T. Kalau W? Kalau W? X, Y. Maka huruf yang kita kemudian dapatkan sama X dan Y. Itulah pentingnya melihat, cara melihat. Jadi caranya tidak hanya polanya menurun, bisa kemudian berpola seperti huruf C ya. H, I, J. M, N, O, huruf urutan. R, S, T. W, X, Y. Boleh. Boleh. Itu bagian dari melihat. Nah, ini hanyalah sedikit dari sekian banyak cara yang mungkin kita kembangkan. Jadi tidak harus kemudian hanya terikat dengan cara yang selama ini kita misalnya ya patenkan. Katakanlah ini rumusnya begini misalnya. Cara ketiga ini mungkin cara yang ya terhitung paling populer lah. Paling populer. Memperhatikan kondisi setiap baris. Dari C ke H, selang berapa huruf? Kalau kemudian susunannya sesuai dengan konsep umum A, B, C, D, E sampai Z. C ke H, selang berapa huruf? Ada D, E, F, G, selang 4 huruf. Lanjutkan H ke M. Apakah selangnya sama seperti C ke H? Berarti dari H ke M yang lompat I, J, K, L juga 4. Dari M ke R, silahkan dari M ke R. N O P N dulu. M, N, O, P, Q. Juga 4 huruf. Begitu juga dari R ke W. Coba R ke W juga 4 huruf. Ada R, kemudian habis R, S, T, U, V. juga 4 huruf. Begitu ya. Maka coba gunakan ide ini pada baris kedua. Apakah benar 4 huruf selang dari E kemudian mendapatkan J? E, F, G, H, I, J. Juga 4. Begitu juga J ke O. H, I, J, K, L, M, N. Baru kemudian O. Maka wajar, ibu-ibu bapak sekalian, setelah T, 4 huruf diselang. T, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Maka juga nilainya sama. Huruf yang muncul adalah Y.
Nah, ini pentingnya kita untuk melihat cara melihat masalah. Ya, cara melihat masalah. Lihat kemudahan-kemudahan yang nampak. Nah, ini contoh sederhana ya. Baik, sekarang coba kita lanjutkan temanya ya. Masih tadi ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian ya, pentingnya melihat soal sebagai bagian kesederhanaan. Pasti soal itu punya keteraturan. Contoh misalnya. Baik ya, contoh misalnya saya akan sampaikan soal ini misalnya. Misalnya nih. Mungkin. Oh, ini sudah agak lari ya sedikit. Nah, baik saya sampaikan sedikit ya. Nah, ini kemarin ya ketika anak-anak kita mengikuti ujian SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes ya. Sebagai gerbang melanjutkan mereka ke perguruan tinggi negeri, ada soal yang viral seperti ini ya. Boleh diperhatikan ya. Tapi ini agak kacau nih, agak sedikit menyimpang dari kebiasaan anak-anak kita berpikir ya. 14 sama dengan EMO. 14 E, M, dan O. 14. Sementara 20 ya, 20 dinyatakan sebagai NOT. Ya, NOT. Tentu tidak ada rumusnya ini ya. Nggak ada rumus yang seperti yang kemudian kita ajarkan di sekolah, nggak ada ya. Tapi yang diharapkan di sini ya bisa kemudian mengambil sebuah kesimpulan dari contoh yang ada. Pertanyaannya berapakah 31? Dulu ya, dulu. Yang sempat viral soalnya begini. Yang sempat viral begini soalnya ya. Ini yang sempat viral dulu soalnya. Jika 2 bernilai 3. Ini sempat viral dulu ya. 2 nilainya 3. 3 bernilai 4. 4 nilainya berapa kira-kira? Kalau 2 jadi 3. Iya 5. Tapi 5 tidaklah kemudian dilanjutkan menjadi 6. 6 tidak juga dilanjutkan menjadi 7. Pertanyaannya, berapa nilai untuk 11? 7. Nah, kadang-kadang soalnya semakin liar ya, semakin liar. Ternyata si pembuat soal dalam konsep pembuatan soalnya ya, dia ya melihat 2 agar bernilai 3 tidak sebagai angka, tetapi sebagai susunan huruf. 2. Makanya 3. 3 tidak dilihat sebagai angka, tetapi sebagai pola huruf. 3, makanya 4. 3, 4 kan? T1, I2, G3, A4. 4 tidak dilihat sebagai angka, tetapi sebagai susunan huruf. 4. Makanya nilainya 5. 4. Maka 11 untuk contoh ini nilainya berapa? 11? 7. 7. Cuma permasalahannya ya, kapan kita ajarkan di sekolah cara berpikir seperti ini ya? Ya, kadang-kadang sudah keterlaluan juga ya, jadi cara berpikirnya. Tapi ya kita ambil hikmahnya saja. Nah, yang viral kemarin begini, ibu-ibu bapak sekalian, yang viral kemarin begini ya, yang viral di media sosial 14 emo ya. 20. Kalau tadi 2, 3, 4 itu ya berdasarkan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang emo ini ya sudah gabungan antara bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Emo itu singkatan dari M, 4, dan O-nya itu singkatan dari one. Tulisannya dibalik 1, 4, maka tertulis 1, 4. Ya, 1, 4. Bisa diikuti ya. Emo ya. EM itu ya singkatan dari 4 huruf keduanya. Sementara O itu ya diambil dari huruf depan dari penulisan 1 dalam bahasa Inggris one. Maka tulisannya menjadi 1, 4. Dengan cara yang sama ya.
dengan cara yang sama. Ini saya tunjukkan supaya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bisa lihat bagaimana ya perubahan konsep yang sudah agak aneh sekali sekarang ya. Berarti kalau 20 terdiri dari angka 2 dengan 0, NO-nya apa kira-kira? 02. 0. Ya, no. Kalau 2, bahasa Inggrisnya apa 2? Tuh, maka dijadikan not begitu ya. Kalau berarti kalau 31 gimana 31? 31. Gimana 31? Ya, sat. Ya, sat. Satri. Satri. Sat. Ya, 1 tri ya. Satri. Nah, jadi ibu-ibu, bapak sekalian, saya harapkan ya sudah mulailah kemudian bisa sedikit mengingatkan ke anak-anak yang khususnya yang aliyah ini ya. Tantangan mereka ke depan seperti inilah kurang lebih ya. Artinya sudah betul-betul berpikirnya tidak dimengerti lagi nih model apa seperti ini ya. Tapi ya begitulah temanya, melihat temanya ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Misalnya coba ya itu perkenalan sedikit ya. Soal olimpiade sederhana seperti ini misalnya. Seperti ini. Seperti ini. Ini soal olimpiade sederhana. Temanya tadi juga dengan cara melihat ya. Tapi saya tidak akan segan-segan, saya tidak segan-segan. Bapak, Ibu sekalian bisa kerjakan soal ini tidak hanya dengan cara yang kita ajarkan pada pertemuan malam ini atau kita bahas bersama ya, tapi mungkin bisa berkembang dengan cara-cara yang lain. Mungkin supaya saya meyakinkan ya ini. Ini guru saya nih Pak Suparno dari MSen 1 Aceh Singkil. Boleh dibaca soalnya, Ustaz? Insyaallah. Lama tidak bertemu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tentukan nilai dari 1/2 tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 tambah 9/32 tambah dan seterusnya sama dengan. Nah, jadi bagian yang terpenting dari soal, ya, bagian yang terpenting dari soal, jika soal itu dikehendaki bisa dijawab sederhana ya, maka soal itu harus punya, ya. Jadi soal yang bisa dijawab, ya, dia harus punya tadi ya, sebuah keteraturan yang bisa dilihat. Ya, dia punya keteraturan yang bisa dilihat. Contoh untuk soal ini, bagaimana keteraturannya? Perhatikan pecahannya. Pecahannya terdiri dari pembilang yang punya pola yang merupakan pola dari bilangan ganjil. 64. Ya kan? 64. 12/64. Ya, coba lihat ya keteraturan. Dari pecahannya ini pembilang bagian atasnya dia memiliki keteraturan. Apa keteraturannya? Keteraturannya adalah Ganjil. berpola bilangannya ganjil. Nampak kan? Ganjil ya? Ganjil. Ya. Nah, jadi di sini ada keteraturannya. Maka setelah 9 nanti akan muncul 11. Kemudian 13, kemudian 15, 17 yang notabene-nya antara 11, 13, 15 dan 17 itu punya keteraturan selisihnya 2. Selisihnya 2. Makanya pola bilangan ganjil ini ya memiliki keteraturan jika dibuatkan barisannya punya selisih 2. Nanti saya akan kupas sedikit tentang fenomena bilangan ganjil insya Allah ya. Itu untuk angka yang menyertai soal ini pada posisi yang di atas. Sekarang lihat keteraturan juga untuk angka yang letaknya sebagai penyebut. Ya, sebagai penyebut. Ya. Ternyata polanya membentuk barisan geometri dengan rasio 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 30 kali 2 32 ya. Maka lanjutannya nanti 11 akan per 64, 13 akan per 128, 15 akan per 256, sementara 17 akan per 512 dan seterusnya. Makanya kemudian ditandakan dengan titik 3.
Nah, hanya hal-hal yang sifatnya teratur saja yang kemudian bisa untuk kita hitung. Ya, bisa untuk kita hitung. Baik, sebelumnya ya, sebelum saya bahas ini ya, mungkin saya akan mengingatkan sedikit. Ya, saya akan mengingatkan sedikit ya tentang deret geometri tak hingga. Nah, simpel saja ini sebagai suplemen nanti yang bisa kemudian dikenalkan ke anak-anak ya, tambahan. Kita mulai dari bentuk yang paling sederhana, misalnya setengah tambah seperempat ya, deret geometri tak hingga, maka lanjutannya 1/8, kemudian 1/16, kemudian berapa lagi kira-kira? 32 ya, 32 dan seterusnya. Maka kalau kita menghitungnya dengan rumus ya, tentu kita semua sudah punya modal yang berharga ya. S tak hingga dinyatakan sebagai suku pertama dibagi 1 dikurang rasionya. Untuk kasus ini ya, suku pertamanya adalah setengah dibagi 1 kurang rasionya setengah. Hasilnya menjadi setengah dibagi setengah. Hasilnya berapa? Setengah bagi setengah? 1 ya. 1. Nah, untuk suplemen yang bisa diajarkan atau diminta anak-anak kita menghafal, Bapak-Bapak Ibu sekalian ya, lain kali ke depan tinggal begini saja cara melihatnya ya. Bagian cara melihat juga. Kalau setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 ya, yang intinya nanti ya kelipat atau rasionya 2, cukup untuk menyebutnya nanti dikurangi 1 saja. 2 kurang 1 berapa? 1 ya, maka jadi 1/1, hasilnya 1. Sehingga pola ini kemudian bisa untuk dijadikan tambahan anak-anak 1/3 tambah 1/9 atau 1/3 kuadrat tambah 1/3 pangkat 3 atau 1/27 ya, tambah 1/3 pangkat 4 atau 1/81 dan seterusnya. Maka cukup anak-anak kita mengingat saja konsepnya 1/3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. Maka hasilnya 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 tambah 1/81 tambah 1/243 tambah 1/729, singkatnya setengah. Ya, setengah. Lanjut ya. Maka catatan ini ya. Berarti kalau ada misalnya begini 1/9 tambah 1/9 kuadrat tambah 1/9 pangkat 3 tambah 1/9 pangkat 4 tambah seterusnya, kira-kira jawabannya 1/berapa? 8. 1/8. Ya, 1/8. Sudah cukup, itu jadi tambahan untuk anak-anak kita. Suplemennya begitu. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke soal tadi. Ya, kembali ke soal tadi. Ya, ini ya. Nah, ini soalnya. Kita sudah punya bekal, ya. Beberapa bekal tadi ya, di mana bilangan atasnya adalah bilangan ganjil, di bawahnya adalah bilangan yang kemudian rasionya 2 ya. Kemudian tambahan sedikit ya, setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 dan seterusnya. Kita sudah nyatakan sebagai nilainya 1 tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya bentuknya kemudian merupakan modifikasi? Setelah setengah bukan 1/4 tapi 3/4. Ya, setelah 3/4 bukan 1/8 tapi 5/8, 7/16, 9/32 dan seterusnya. Misalnya begitu ya. Gimana cara melihatnya ya? Nah, di sini Bapak-Bapak Ibu sekalian nih, kita punya banyak sekali kemungkinan dalam pengerjaannya. Intinya tadi melihat. Baik, sekarang coba saya kenalkan cara yang pertama ya. Sekarang saya perkenalkan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini kan dimunculkan karena sifat yang pertama ya. Apa sifatnya? Sifat bilangan ganjil. Sifat bilangan ganjil. Sifat bilangan ganjil yang berurutan memiliki selisih 2. Selisihnya 2 kalau polanya berurutan. Betul? Betul ya? Betul ya. Kemudian sifat berikutnya.
sifat berikutnya ya. Pola di bawahnya kalau di atas tadi ganjil ya, sekarang di bawahnya untuk penyebutnya rasionya 2. Penyebutnya rasionya 2. Maka kita berandai-andai ya, perhatikan berandai-andai ya. Kita punya 3 modal, setengah tambah seperempat tambah seperlapan, 1/16 dan seterusnya 1. Sifat ganjil selisihnya 2. Kemudian untuk penyebutnya, untuk kasus soal ini kita bisa melihat rasionya 2. Seandainya setengah tambah 3/4 tambah 5/8 tambah 7/16 seterusnya, kita misalkan nilainya sama dengan A. Nilainya apa? A. A ya. Rasionya berapa tadi? 2 ya. Tepatnya rasionya setengah. Sekarang saya buat tamsilan. Kalau begitu saya bisa misalkan setengah A. Oh, ada Mas Rokalis, Masya Allah, dari Makassar ya. Setengah A. Setengahnya A. Berarti A dikali setengah. Maka setengah berubah jadi berapa? Setengah berubah jadi berapa? 1/4, betul? Setengahnya setengah ya, 1/4 ya. Kalau 3/4? Jadi 3/8, ya. Ya kan? Kalau setengah A, setengah kali setengah 1/4, setengah kali 3/4 jadi 3/8. Maka sebelahnya berapa, Bapak-Bapak sekalian? Lanjutannya silakan. 5/16. Ya, 5/16. 5/16. Lanjut sebelahnya. 16, 7/32. Ya, 7/16 ya. 7/32. Sebelahnya lagi. 9/64. 9/64. Tentu di sini sebelahnya yang masih banyak lagi isinya, masih banyak lagi. Nah, di sini tentu kita sudah sangat kenal, anak-anak kita sudah sangat paham. Apa itu? Operasi hitung pada pecahan. Khususnya operasi tambah dan kurang. Bukankah untuk pecahan yang bisa ditambah atau dikurang secara langsung yang penyebutnya sama? Betul apa enggak? Betul. Betul. Maka kita bisa kemudian buat temanya dikurangi, boleh ditambah, terserah. Intinya tadi melihat apa konsekuensinya kalau seandainya kita kurangi. Nah, ini konsekuensinya jika dikurangi. Ya, konsekuensinya bagaimana kalau dikurangi ya? Tentu saja A dikurangi setengah A tinggal setengah A. Betul ya? Betul. Betul ya. Nah, yang pertama, setengah tidak memiliki kesamaan penyebut. Tidak ada konsep 2 di bawahnya, nggak ada ya. Maka dia tetap setengah. Tapi beda dengan yang lain. Sementara yang lain tadi, karena konsepnya tadi ya, selisihnya 2 ya, karena dia pola ganjil. Kemudian rasionya 2, maka konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya ya, perhatikan pola keteraturan yang muncul. Nah ini, 3/4 kurang 1/4 berapa? 3/4 kurang 1/4 berapa? 2/4. 2/4. 2/4. Nah, 5/8 kurang 3/8 berapa? 2/8. 2/8. Itu adalah konsekuensi dari apa? Dari pola bilangan yang pembilangnya ganjil. Selisihnya kan 2. Maka saya bisa lanjutkan ya. Setengah tambah 2/4 gitu kan? Tambah 2/8 tambah 2/16. Saya tidak lihat lagi. Walaupun 2/16 itu hakikatnya adalah dari 7/16 kurang 5/16. Kemudian tambah berapa lagi lanjutannya? 2/32. Lagi. Silakan lagi. Ayo dilanjutkan lagi. 2/64. 2/64 dan seterusnya. Gitu kan? Ya, Betul kan? betul. Betul. Sudah ya. Sudah. Nah, disinilah kemudian keterampilan kita, Bapak-Bapak sekalian, melihat. Keterampilan dari melihat tadi, di sini munculnya. Setengah tambah 2/4
tambah 2/8, tambah 2/16, tambah 2/32, tambah 2/64, diubah konsepnya ya, perbaiki cara melihat. Bagaimana melihatnya? Nah, khusus untuk yang bagian yang berwarna merah, dia akan punya pola yang sama. Polanya sama apa? Pembilangnya 2. Hanya bagian depan saja yang setengah. Pembilangnya 1. Sisanya 2 kan? 2 kan? Ya, sekarang lihat ini ya. Lihat ya. Untuk pola yang berwarna merah, lihat. Sekarang akan saya keluarkan 2-nya keluar. 2-nya keluar. 2-nya keluar. Maka tentu yang tersisa di atasnya serba 1. Serba 1. 1, 1, 1, 1, 1. Serba 1. Ya. Sekarang supaya polanya seperti ini. Nah, ini dia melihat. Ini dia melihat. Ini bagian dari melihat. Panjang banget, Pak. Bang. Anak-anak kita sudah kemudian kita bekali, ya, anak-anak kita kemudian dibekali tentang konsep tadi yang sifatnya tadi bisa dijadikan tambahan suplemen. Setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16 dan seterusnya jadi 1. Maka kita upayakan munculkan kesederhanaan ini dimunculkan. Caranya bagaimana? Ini kan 4/8, maka keluarkan 2 juga. 2-nya dikeluarkan juga. Di bagian tadi ya, melihat, keluarkan 2 juga. Maka yang pertama, 4/2 tinggal 2, tambah. Sebelahnya 8/2 tinggal 4. Kemudian tinggal 8. 8. Kemudian tinggal 16. Kemudian tinggal 32. Kemudian tinggal 64. Dan seterusnya. Itulah yang kemudian dinyatakan dengan nilai yang sama dengan setengah A. Tapi sekarang wujudnya sudah beda, Bapak-Ibu sekalian. Beda. Bedanya di mana? Beda. Bukankah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya ini sudah punya nilai yang bisa kita gantikan untuk nilai ini? Berapa ini? 1. 1. Jadi 1. Melihat, intinya melihat. 1. 2/2 juga 1. Maka berubahlah soalnya yang panjang itu menjadi setengah tambah 1 sama dengan setengah A. Kita kalikan 2 supaya 2-nya ya habis ini ya. 2/2 1 maka muncullah A. A nilai yang ditanya itu menjadi